Ya, baik, selamat datang kembali di channel ini, di mana di video kali ini kita akan membahas 10 buah soal TPA numerik, di mana dalam kesempatan kali ini kita akan usahakan memberikan bagaimana cara atau tips mengerjakan soal-soal numerik, kalau bisa tanpa menghafal rumus, hanya berdasarkan logika, dan kita usahakan untuk mengerjakan soal ini dengan cara yang cepat ya, jadi bisa membantu teman-teman ketika di tes nanti mengerjakan soalnya dengan cara yang tepat dan cepat. Kita mulai dari soal pertama. Disebutkan bahwa jika sudut-sudut suatu segitiga X, 2X, dan 3X, selanjutnya Y sama dengan 30 derajat, maka ditanyakan hubungan antara X dan Y. Jadi yang perlu kita catat di sini adalah bahwa untuk bangun yang berbentuk segitiga, maka jumlah sudutnya itu sama dengan 180 derajat. Dan kalau untuk bangun yang lain seperti persegi, itu adalah 360. Kemudian untuk bangun segi 4 ya, baik itu persegi panjang, trapesium, jumlah sudutnya tetap 360 derajat. Kemudian untuk yang berbentuk segi 5, jumlah sudutnya adalah 540 derajat. Dan ini ke bawah tinggal ditambahkan 180. Jadi kalau kita tuliskan bahwa karena sudutnya ini X, 2X, dan 3X, berarti X tambah 2X tambah 3X sama dengan 180. Berarti 6X sama dengan 180, berarti X-nya adalah bernilai 30. Jadi kita peroleh bahwa nilai si X-nya 30, dan disebutkan sini bahwa Y sama dengan 30. Maka dari nilai ini kita bisa simpulkan bahwa si X sama si Y nilainya sama besar, yaitu sama dengan 30. Maka kita jawab jawabannya adalah option D, yaitu X sama dengan Y. Kita lanjut ke soal nomor 2. Disebutkan bahwa 3 kecil X kecil 6 dan 5 kecil Y kecil 7, maka ditentukan hubungan antara X dan Y. Kalau untuk mengerjakan soal ini lebih bagus kita kerjakan dengan menggambarkan suatu garis bilangan. Jadi X-nya berada di antara angka 3 dan angka 6. Berarti ini ada daerah-daerah nilai-nilai si X yang memungkinkan berada di antara interval 3 sampai 6. Kemudian si Y-nya dari 5 sampai 7. Kita gambarkan sini 5, ini 7. Kalau kita perhatikan ada di suatu titik, misalkan si X-nya di ini, Y-nya di sini, kita bisa simpulkan bahwa X-nya lebih besar daripada Y. Tetapi untuk daerah yang berada di antara 5 sampai 6, ini adalah daerah yang membuat soal ini tidak bisa ditentukan kepastiannya. Misalkan ya, kita anggap X-nya itu 5,1, Y-nya ini juga 5,1. Kadang dia bisa sama. Tapi kalau misalnya dia 5,2, juga berarti itu Y-nya lebih besar daripada si X. Jadi kalau ada irisan seperti ini, kita tidak bisa memastikan apakah X-nya itu lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan nilai si Y. Maka kita pilih jawabannya adalah sebagai option C. Kita bisa memilih X-nya lebih besar atau lebih kecil apabila tidak ada irisan di antara kedua interval tersebut. Misalkan kalau X-nya 3 sampai 6 dan Y-nya itu jelas di antara 7 sampai ke 8. Artinya angka apapun yang dipilih di antara interval 3 sampai 6 dan angka apapun yang dipilih di antara interval 7 sampai 8, pasti yang interval Y ini akan lebih besar dibandingkan interval yang ada di si X. Begitu juga sebaliknya, berarti si X-nya lebih kecil daripada si Y. Tapi kalau ada irisannya seperti ini, maka tidak bisa ditentukan. Kita lanjut ke soal berikut. Apabila angka 7 dalam bilangan 879.632, berarti ini 879.632, bernilai 7 kali 10 pangkat X dan Y-nya sama dengan 5. Maka tentukan hubungan antara X dan Y. Berarti nilai si 7 ini bernilai, tadi kan 879.000, berarti bernilai sekitar 70 ribuan. Kita tulis 70 ribu. Ini berarti nolnya ada 4, berarti sama dengan 7 dikali 10 pangkat 4. Berarti kita samakan, berarti si X-nya bernilai sama dengan 4. Dan di sini Y-nya sama dengan 5. Maka karena X-nya 4, Y-nya 5, maka jawabannya adalah X-nya lebih kecil daripada si Y. Maka jawabannya adalah option B. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Ali memiliki deposito berjangka dengan bunga 12% per tahun. Berapa persen bunga yang diterima setiap bulannya bila ia dikenakan pajak 20% dari bunga yang diterimanya? Kalau kita perhatikan, ini ada bunganya 12% per tahun. Kemudian ditanya adalah berapa persen bunga yang diterima per bulan. Jadi kita ubah dulu dari 12% per tahun ini. Ini kan 12% untuk 12 bulan. Berarti untuk setiap bulannya dia menerima bunga sebesar 1%. Kemudian dia dikenakan pajak 20%. Kalau
kita menerima bunga, kemudian kita dikenakan pajak, berarti pajak ini akan mengurangi nilai bunga yang kita terima. Artinya bunga yang kita terima itu hanya sebesar selisihnya dengan 100% ya. Jadi kita hanya menerima bunga yang bersih itu 80%-nya. Jadi kita kalikan dengan 80%. Kalau kita hitung menjadi 1% dikali 0,8, makanya jawabannya adalah 0,8% bunga yang kita terima setiap bulannya. Jadi harus diperhatikan ini konversi satuannya, ini yang per tahun, ini yang per bulan. Maka harus kita samakan dulu satuannya, kita ubah sama-sama menjadi dalam bentuk persen per bulan. Kita lanjut ke soal berikut. X kurang X per Y sama dengan 3 dan X sama dengan 5. Maka berapa nilai Y-nya? Ini persamaan matematika biasa. Kita gantikan semua nilai X dengan angka 5, maka kita akan peroleh persamaannya menjadi 5 dikurang 5 per Y sama dengan 3. Berarti 5 dikurang 3 sama dengan 5 bagi Y. 2 sama dengan 5 per Y. Maka untuk mengalihkannya Y-nya kita kali ke atas, 2-nya ke bawah, tukar tempat ya. Maka Y-nya sama dengan 5 per 2. Maka jawabannya adalah option E. Kita lanjut. Udara di kota A mengandung 21% oksigen, 78% nitrogen, dan 0,03% karbon dioksida. Berapa gram kandungan gas lain yang bukan oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida dalam tabung gas yang memampatkan 500 gram udara tersebut? Jadi kita anggap udara ini adalah campuran, jadi bernilai 100%. Kalau kita kurang si oksigen 21, kita kurang nitrogen 78, kemudian kita kurang karbon dioksidanya 0,03, berarti kan total udah 99, berarti 100 kurang 991, 1 dikurang 0,03, berarti 0,97%. Jadi kita tukar jadi per 100. Kemudian zatnya totalnya 500 gram, kita kalikan 500. Kita coret nolnya 2. Maka si volume gas yang selain oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida adalah 0,97 dikali 5. Untuk menghitungnya seperti ini, 9 kali 5 kan 45. Maka kita ambil jawabannya yang lebih besar daripada 45. Kita ambil yang jawabannya B. Jadi 0,97 dikali 5, jawabannya adalah 0,485. Kita lanjut. X tambah Y kuadrat kurang 36 sama dengan 0. XY sama dengan 8, maka berapakah nilai X kuadrat tambah Y kuadrat? Untuk mengerjakan soal ini kita akan bagi dua fase. Jadi yang pertama adalah kita kerjakan dengan penjabaran aljabar. Nanti di berikutnya kita kerjakan dengan cara logika ya. Kita kerjakan dari X tambah Y kuadrat dikurang 36 sama dengan 0. Kita jabarkan X tambah Y kuadrat itu berarti X tambah Y dikali X tambah Y kurang 36 sama dengan 0. Kita kalikan ini menjadi X kuadrat tambah 2XY tambah Y kuadrat kurang 36 sama dengan 0. Kemudian kita perhatikan ini X kuadrat tambah Y kuadrat yang ditanyakan. Kita kelompokkan jadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2 kali. Si XY ini disebutkan nilainya bernilai 8. Berarti 2 kali 8 kurang 36 sama dengan 0. Maka X kuadrat tambah Y kuadrat 16 dikurang 36 adalah negatif 20. Berarti X kuadrat tambah Y kuadratnya sama dengan 20. Maka jawabannya adalah option B. Kemudian sesuai dengan yang kita katakan di awal, kita akan coba kerjakan dengan cara logika. Berarti X tambah Y kuadrat kurang 36 sama dengan 0. Berarti X tambah Y kuadrat itu sama dengan 36. Maka kita cari X tambah Y yang bernilai sama dengan 6. Dan disebutkan bahwa si X kali Y sama dengan 8. Jadi kita tinggal cari, kita logikakan angka yang dijumlahkan dapatnya 6 dan dikalikan dapatnya 8, yaitu 4 dan 2 ya, dimana 4 tambah 2 itu 6 dan 4 dikali 2 sama dengan 8, memenuhi. Maka X kuadrat tambah Y kuadrat berarti 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat, 16 ditambah 4 sama dengan 20. Jadi jawabannya sama. Kita lanjut soal ke-8. Harga rata-rata 6 buah buku adalah 75.000. Dan bila satu buku tidak jadi dibeli, maka harga rata-ratanya menjadi 70.000. Berapa ribu rupiah harga buku yang tidak jadi dibeli? Kalau metode pengerjaannya dengan pertama adalah dengan mencari nilai rata-rata di statistika ya. Jadi katanya harga rata-rata barunya itu kan 70.000. Itu sama dengan tadi 6 buku yang dikalikan harganya 75.000. Tapi ada satu buku yang nggak jadi dibeli. Kita nggak tahu harga berapa, kita kurangkan X.
Dan tadi bukunya adalah 6, nggak jadi dibeli 1, berarti sisa bukunya adalah 5 buah buku. Ini kita kali silangkan. 70 kali 5 adalah 350. 6 kali 75 adalah 450. Berarti X-nya adalah 450 dikurang 350 adalah sebesar Rp100.000. Atau kalau kita mau pakai logika adalah bahwa dengan harga rata-rata 6 buah buku 75.000, berarti total untuk 6 buku itu sama dengan 6 dikali 75.000, berarti nilainya sama dengan 450.000. Dan harga rata-rata dari satu buku yang tidak jadi beli berarti 5 buku. Berarti total untuk 5 buku adalah 5 kali 70.000, yaitu 350.000. Maka kalau kita kurangkan satu buku yang tidak jadi dibeli tadi, harganya adalah sebesar 100.000. Jadi jawabannya sama, yaitu option E. Kita lanjut ke soal berikut. Kran A mengucurkan air 3 liter per menit dan kran B 6 liter per menit. Berapa lama bak berkapasitas 180 liter diisi penuh oleh kran secara bersama-sama? Jadi kita tuliskan untuk yang kran A, bahwa dalam 1 menit itu mengisi sebanyak 3 liter, karena kecepatan alirannya adalah 3 liter per menit. Berarti untuk yang kran B, untuk 1 menitnya itu sama dengan 6 liter. Artinya kalau kedua kran dibuka bersama-sama, maka dalam 1 menit ini dari si A masuk air 3 liter, dari si B masuk air 6 liter, maka totalnya masuk sebanyak 9 liter. Dan untuk menghitung waktunya adalah kita bagikan ya, 180 kapasitas tadi, kita bagikan dengan 9 liter per menit, kita dapat adalah jawabannya 20 menit. Maka jawabannya adalah yang di option A. Kita lanjut. 2 liter minyak kayu putih dengan kadar 60% dioplos dengan minyak lain yang 1 liter. Berapa persen kadar minyak kayu putih dalam oplosan yang baru? Jadi untuk yang ini kita pakai rumus volume 1 dikali persen 1 ditambah volume 2 dikali persen 2 per volume total, yaitu V1 tambah V2. Ini persen akhirnya. Nah, disebutkan tadi di awal 2 liter dengan persen 60 ditambah 1 liter minyak lain yang tidak disebutkan minyaknya mengandung apa. Kita anggap kayu putihnya 0%, kita tulis 0 karena disebutkan hanya minyak lain. Kemudian kita bagi dengan volume totalnya, 2 ditambah 1 berarti 3. Maka 2 dikali 60 adalah 120, ditambah 0 tetap 120, dibagi 3 maka jawabannya adalah 40. Berarti setelah dioplos ya, terdapat minyak kayu putih baru dengan kadar yang cuma 40%. Jadi kita jawab adalah option D. Jadi demikian beberapa soal yang bisa kita tampilkan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kamu untuk memaksimalkan skor di TPA, khususnya di bagian numerik. Kalau ada bagian-bagian atau pembahasan yang masih kurang dipahami, silahkan kita diskusikan di kolom komentar. Atau kalau ada materi yang mau di-request juga boleh diminta ya, dicantumkan di kolom komentar supaya kita tahu materi apa yang akan kita bahas berikutnya. Kalau kamu rasa video ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like dan share ke teman-teman yang lain. Semoga yang lain juga bisa mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi mereka. Sampai jumpa di video berikutnya.